Hai, balik lagi bersama aku Risa Gina Rahman. Kali ini aku mau mempresentasikan ide bisnis yang berkelanjutan nih. Nah, jadi ide bisnis ini dilatar belakangi oleh masalah utama yang dihadapi dunia saat ini, yaitu polusi plastik yang semakin meningkat, terutama plastik sekali pakai yang digunakan untuk kemasan air mineral. Berdasarkan data dari World Economic Forum, hampir 1 juta botol plastik digunakan setiap menit di seluruh dunia, dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Bahkan ada nih yang sampai mencemari laut. Nah, di Indonesia, penggunaan botol plastik sekali pakai juga semakin mengkhawatirkan dan masih minimnya kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik di kalangan masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan akan air mineral tetap tinggi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai kegiatan olahraga, pertemuan, bisnis, dan acara lainnya. Oleh karena itu, usaha untuk menyediakan air mineral dalam kemasan ramah lingkungan dapat digunakan kembali merupakan langkah yang sangat relevan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga untuk mengurangi jejak sampah plastik di lingkungan. Nah, jadi ini udah sedikit tergambar. Jadi ide bisnis yang akan saya jalankan yaitu air mineral dengan konsep bisnis sebagai berikut. Usaha ini bertujuan untuk menawarkan solusi terhadap masalah penggunaan plastik sekali pakai melalui produk air mineral yang dikemas dalam tumbler yang dapat digunakan berulang kali. Konsumen yang membeli air mineral dalam kemasan tumbler pertama kali akan memperoleh diskon 20% setiap kali menukarkan tumbler lama mereka untuk mengisi ulang air mineral di titik pengisian yang telah disediakan. Dengan cara ini, konsumen tidak hanya mendapatkan manfaat berupa harga yang lebih terjangkau, tetapi juga berkontribusi pada penggunaan sampah plastik. Konsep ini menggabungkan keberlanjutan atau sustainability dengan aspek praktis dengan mempermudah konsumen untuk mengisi ulang tumbler mereka di berbagai titik pengisian yang tersebar. Ini adalah langkah pertama dalam menciptakan ekonomi sirkular di mana produk digunakan kembali, mengurangi limbah dan menghemat sumber daya. Produk atau jasa yang dibuat yaitu air mineral. Dan tentu saja produk utama yang ditawarkan air mineral yang berkualitas tinggi dalam kemasan tumbler yang dapat digunakan berulang kali. Tumbler ini didesain dengan bahan yang ramah lingkungan, tahan lama, dan mudah dibersihkan, sehingga cocok nih digunakan oleh konsumen dalam jangka panjang. Setiap tumbler juga dilengkapi dengan sistem pelabelan yang memungkinkan konsumen melacak status penggunaan dan kapan mereka dapat menukarkan tumbler untuk mendapatkan diskon. Nah, adapun keunggulan produknya, yang pertama, kualitas air terjamin. Air mineral yang ditawarkan berasal dari sumber yang bersih dan terjamin kualitasnya. Yang kedua, tumbler ramah lingkungan. Tumbler terbuat dari bahan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan mudah didaur ulang. Yang ketiga, program pengisian ulang. Konsumen dapat mengisi ulang tumbler mereka di berbagai titik pengisian yang sudah disediakan di lokasi-lokasi strategis. Yang keempat, insentif untuk penggunaan kembali. Diskon 20% untuk setiap penukaran tumbler memberikan insentif ekonomi bagi konsumen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, untuk memulai usaha ini tentu saja saya memerlukan modal awal untuk membeli peralatan pengisian air, mengadakan kesepakatan dengan pemasok, serta memproduksi tumbler. Untuk itu, saya merencanakan beberapa strategi penggalangan dana yang realistis. Yang pertama, pinjaman usaha atau kredit bank. Dengan mengajukan pinjaman atau kredit usaha ke bank atau lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman untuk UMKM. Pinjaman ini dapat digunakan untuk modal awal bisnis seperti pembelian tumbler, perlengkapan, pengisian ulang, dan biaya pemasaran. Yang kedua, bekerja di instansi atau perusahaan. Saya akan bekerja di perusahaan yang memiliki fokus pada keberlanjutan lingkungan atau bidang yang relevan, seperti perusahaan energi terbarukan atau startup yang mendukung inisiatif ramah lingkungan. Pendapatan dari pekerjaan ini akan digunakan untuk menutup biaya operasional awal
bisnis dan sekaligus memberi saya pengalaman serta jaringan yang bermanfaat. Yang ketiga, crowdfunding. Menggunakan platform crowdfunding untuk menarik investor sosial yang tertarik pada bisnis yang mendukung keberlanjutan. Crowdfunding dapat menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan dana sekaligus membangun komunitas konsumen yang loyal sejak awal. Yang keempat yaitu kemitraan dengan perusahaan. Saya akan mencari mitra bisnis di perusahaan besar atau instansi pemerintah yang memiliki anggaran CSR yang dapat mendukung program pengurangan sampah plastik. Program ini dapat menjadi bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Pemasaran yang efektif akan menjadi kunci untuk kesuksesan bisnis ini. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang akan saya terapkan. Yang pertama yaitu kemampuan kampanye edukasi dan sosialisasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya plastik sekali pakai dan pentingnya keberlanjutan melalui kampanye di media sosial, blog, dan website perusahaan. Saya juga akan mengadakan webinar atau workshop mengenai pengelolaan sampah dan keberlanjutan. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan influencer dan komunitas. Mengajak influencer atau selebritas yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk mempromosikan produk. Selain itu, berkolaborasi dengan komunitas lingkungan, baik sekolah dan universitas yang dapat membantu mempromosikan penggunaan tumbler sebagai alternatif ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu program loyalitas dan penukaran. Dengan menerapkan program loyalitas di mana konsumen yang sering menukarkan tumbler, mereka akan mendapatkan diskon atau hadiah berupa produk gratis. Hal ini juga dapat mendorong lebih banyak konsumen untuk berpartisipasi dalam program ini. Yang keempat yaitu distribusi di lokasi strategis. Dengan menyediakan titik pengisian air mineral di lokasi-lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, kampus, gedung perkantoran, dan tempat wisata, ini akan memudahkan konsumen untuk mengisi ulang tumbler mereka dan sekaligus meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi. Adapun target pasar yang dituju yaitu yang pertama milenial dan Gen Z. Generasi ini lebih sadar akan isu lingkungan dan lebih cenderung memilih produk yang ramah lingkungan. Mereka akan aktif di media sosial dan dapat membantu menyebarkan pesan berkelanjutan kepada audiens yang lebih luas. Yang kedua yaitu pekerja kantoran dan profesional. Para pekerja kantoran yang sering membutuhkan air mineral dalam kegiatan sehari-hari, mereka juga cenderung lebih peduli terhadap keberlanjutan dan lebih mudah diajak untuk beralih dari penggunaan botol plastik sekali pakai. Yang ketiga yaitu pelaku wisata dan aktivitas outdoor. Konsumen yang aktif dalam kegiatan luar ruangan seperti olahraga, hiking, atau berwisata membutuhkan air mineral dalam kemasan yang mudah dibawa dan ramah lingkungan. Yang keempat yaitu organisasi dan perusahaan. Organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung inisiatif keberlanjutan dengan menyediakan air mineral dalam kemasan ramah lingkungan bagi karyawan atau klien mereka. Adapun timeline implementasi bisnisnya berikut adalah rencana atau timeline untuk implementasi bisnis selama 12 bulan pertama. Nah, yang pertama yaitu riset dan pengembangan. Riset pasar dan pengembangan produk. Ini membutuhkan waktu 1-2 bulan. Yang kedua yaitu penyusunan kemitraan. Menyusun kontrak dengan pemasok air dan produsen tumbler sekitar 2 bulan. Kemudian branding dan pemasaran, yaitu desain branding dan pelaporan kampanye pemasaran kurang lebih sekitar 1 bulan. Kemudian peluncuran produk dan kampanye pemasaran sekitar 1 bulan. Kemudian titik pengisian, yaitu pengembangan titik pengisian air mineral, membutuhkan waktu 2 bulan. Kemudian evaluasi dan perbaikan, menilai umpan balik dan penyesuaian strategi cukup waktu 1 bulan saja. Kemudian ekspansi titik pengisian dan pasar itu membutuhkan waktu 3 bulan setelah peluncuran.
Nah, jadi kesimpulannya, dengan konsep bisnis yang berfokus pada keberlanjutan, produk air mineral dalam kemasan tumbler dapat memberikan solusi terhadap masalah sampah plastik sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen akan air mineral yang aman dan berkualitas. Melalui strategi pemasaran yang tepat, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan edukasi kepada masyarakat, usaha ini memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan dampak positif pada lingkungan sosial serta ekonomi. Nah, begitulah hasil presentasinya. Semoga ini dapat tercapai. See you next video. Bye.